Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan ingin menjelaskan tentang mengoperasikan legalitas NPWP dari mata pelajaran perpajakan. Langsung saja, mengingat pentingnya dokumen ini, maka mereka yang ingin membangun perusahaan wajib menyiapkan dokumen legalitasnya. Lalu, apa saja yang termasuk ke dalam dokumen legalitas perusahaan ini? Yang pertama, akta pendirian perusahaan. Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu dokumen legalitas penting yang harus ada saat awal membangun usaha, baik itu usaha skala besar maupun kecil. Akta pendirian adalah akta yang dibuat di hadapan notaris, berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan pada pihak untuk mendirikan perusahaan beserta anggaran dasarnya dan memaparkan mengenai tujuan perusahaan. Anggaran dasar dalam akta ini mengatur mengenai nama dan tempat kedudukan, jangka waktu, maksud dan tujuan kegiatan usaha, modal dan saham, sistem rapat pemegang saham atau RUPS, rapat direksi dan rapat dewan komisaris, susunan, pengangkatan, pemberhentian dan wewenang direksi dan dewan komisaris, dan hal-hal penting lainnya. 2. NPWP Badan Usaha. Setiap perusahaan atau badan usaha yang berdiri harus memiliki NPWP agar terdaftar secara resmi dalam sistem perpajakan di Indonesia, serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya secara penuh. Tidak hanya itu, ada beberapa fungsi NPWP Badan Usaha. Di antaranya, yang pertama, menghindarkan perusahaan dari sanksi pidana. Yang kedua, menjadi alat ukur pengenaan pajak sesuai dengan penghasilan perusahaan. Yang ketiga, menjadi salah satu syarat wajib ketika ingin mengurus restitusi pajak karena kelebihan bayar pajak. Yang keempat, menjadi salah satu syarat wajib ketika ingin mengajukan rekening koran. Menjadi syarat bukti kelayakan taat pajak ketika ingin mengajukan kredit bank. Dan yang kelima, menjadi syarat yang dibutuhkan untuk membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Berdasarkan Per-04 atau PJ atau 2020, syarat pembuatan NPWP untuk badan terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu kategori badan usaha berorientasi laba, badan usaha tidak berorientasi laba, dan badan usaha operasi kerjasama atau joint operation. Lalu, bagaimana cara mendapat NPWP badan usaha? Awalnya, pelaku usaha dapat membuat NPWP badan usaha dengan mendatangi KPP Pratama di wilayah tempat badan usaha berlokasi. Namun, sekarang ini pelaku usaha dapat membuat NPWP badan usaha secara online melalui laman erek.pajak.go.id atau laman pajak.go.id dan pilih menu registration. Kemudian, ikuti semua instruksi yang ada. Setelah mendapatkan NPWP untuk perusahaan, pelaku usaha dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya seperti bayar dan lapor pajak perusahaan. 3. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Jika suatu perusahaan bergerak di bidang perdagangan maupun pelayanan jasa, wajib untuk memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP sebagai salah satu dokumen legalitas. Sebagai dokumen legalitasnya, SIUP merupakan surat izin yang dikeluarkan pemerintah daerah pada pengusaha berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M DAG/PR/9/2009. Ada 4 jenis SIUP berdasarkan modal, yaitu: yang pertama, SIUP mikro, modal di sektor tidak lebih dari 50 juta. Yang kedua, SIUP kecil, modal di sektor antara 50 juta sampai 500 juta. Yang ketiga, SIUP menengah, modal di sektor antara 500 juta sampai 10 miliar. Yang keempat, SIUP besar, modal di sektor lebih dari 10 miliar. Surat izin ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Artinya, pelaku usaha tidak perlu melakukan perpanjangan masa berlaku surat izin usaha. Surat pemberitahuan atau SPT. Pengertian: surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang
oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy atau dokumen elektronik, e-SPT atau e-filing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agung. SPT meliputi 1. SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh, baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi. 2. SPT masa yang terdiri dari 1. SPT masa pajak penghasilan atau PPh, 2. SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN, dan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN bagi pemungut PPN. Masa pajak ialah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang dilapor dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. SPT tahunan pajak penghasilan yaitu SPT untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. B. Fungsi SPT. Bagi wajib pajak, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan ataupun pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. 3. Harta dan kewajiban. 4. Penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang dan untuk melapor tentang 1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya kepada negara dan pihak yang dipotong. SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Dalam hal wajib pajak adalah badan, seperti harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Jika SPT ditandatangani oleh bukan wajib pajak, harus dilampirkan surat kuasa khusus. Penandatanganan ini seperti sebagai dimana dimaksud dalam dengan cara 1. Tanda tangan biasa, 2. Tanda tangan stempel, atau 3. Tanda tangan elektronik atau digital, atau sertifikat elektronik, kode verifikasi yang dikirim oleh Ditjen Pajak, atau tanda tangan elektronik lainnya yang ditentukan Ditjen Pajak. Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik atau digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa. C. Batas jatuh tempo pelaporan SPT. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan SPT secara umum adalah 1. Untuk SPT masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. 2. Untuk SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Atau 3.
Untuk SPT tahunan pajak, penghasilan wajib pajak paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Berikut adalah rincian batas waktu penyampaian SPT untuk masing-masing jenis pajak. Yang pertama adalah PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran. Batas waktu pengeluaran atau penyerahan bayarannya adalah paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan bayaran atas penyerahan barang yang dibayari dan belanja negara atau belanja daerah dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama rekanan yang ditandatangani oleh bendahara. Yang kedua adalah PPN dan PPNBM yang dipungut oleh bendahara pengeluaran sebagai pemungutan PPN paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran upah pada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan pendaftaran negara. Ketiga adalah PPh pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam surat pemberitahuan masa paling lama pada akhir masa pajak terakhir. Yang keempat adalah pembayaran masa selain PPh pasal 25 bagi wajib pajak yang dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam suatu pemberitahuan masa sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak. Yang kedua, PPh pasal 22 PPN atau PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh pejabat penandanan surat perintah membayar dengan memungut PPN atau PPh pasal 22. Batas waktunya adalah disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan pembendaraan negara. Yang keenam adalah PPN atau PPNBM yang terhutang dalam suatu masa pajak. Batas pembayarannya adalah disetor paling lama akhir bulan berikut setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Nanti adalah PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan atau yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Batas waktu disetor sebelum akta keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. SPT tahunan jenis pajak adalah SPT tahun PPh orang pribadi. Batas waktu pembayaran SPT terakhir adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua adalah SPT tahunan PPh badan. Batas waktunya adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak. D. Sanksi keterlambatan penyampaian SPT. Apabila suatu pemberitahuan SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu pelaporan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar yang pertama 500.000 untuk SPT masa pajak pertambahan nilai, 100.000 untuk SPT masa lainnya, 1 juta untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, 100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Memahami cara penghitungan pajak bumi dan bangunan. Ajak yang satu ini sangat penting untuk bisa membantu negara dengan membayarnya, maka Anda sudah menjadi warga negara yang baik. Bagi yang sedang berencana untuk membeli rumah, tanah, gudang, dan properti lainnya, maka Anda hal penting harus diketahui. Pelajari cara penghitungan pajak bumi dan bangunan, sehingga Anda akan bisa lebih dan mempersiapkan rencana pembelian berbagai macam properti nantinya. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak akan berdasarkan dari objek pajak atau tanah dan atau bangunan. Tidak berhubungan dengan subjek agar pajak, sehingga besarnya pajak hanya berdasarkan dari objeknya saja. Individu perseorangan atau badan yang termasuk dalam wajib pajak tersebut harus bisa segera melunasi pembayaran pajak. Paling lambat adalah 6 bulan setelah tanggal diperolehnya surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPPT. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1994 menjadi dasar hukum dari PBB ini. Bahkan PBB bisa menjadi pendapatan daerah dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD pasal 27 sampai dengan pasal 84 per tahun 2018.
sehingga setiap daerah akan bisa berkembang dengan baik jika semuanya taat bayar pajak. Siapa yang menjadi subjek PBB? Subjek pajak bumi dan bangunan tidak akan mempengaruhi seberapa besar pajak yang harus dibayarkan. Hanya objek pajak yang bisa mempengaruhi hal ini. Namun kita juga harus mengenal siapa saja yang akan menjadi subjek dari pajak ini. Untuk menjadi subjek PBB harus ada beberapa kriteria yang bisa menentukan apakah seseorang wajib membayar pajak bumi dan bangunan setiap periode tahunnya. Kriteria yang sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tersebut adalah memiliki bukti kepemilikan sah atas bumi atau tanah, mendapatkan beragam manfaat atas bumi tanah yang dimiliki, memiliki bangunan fisik, memiliki hak dan kekuasaan atas bangunan, memperoleh beragam manfaat aset bangunan. Penentuan PBB. Nilai jual objek pajak atau NJOP sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pasal 2 ayat 3 KMK 523 KMK 041998 menjadi dasar penentu dalam PBB. Hal ini menjadi dasar dari penentuan seberapa besar pajak yang harus dibayarkan. NJOP merupakan harga pasar atau bisa juga acuan per meter persegi. Nilai ini akan diatur oleh Kementerian Keuangan. Setiap 3 tahun sekali akan ditentukan NJOP pada suatu daerah, terkecuali untuk daerah tertentu yang akan ditetapkan setahun sekali sesuai dengan perkembangan daerahnya. Dasar penentuan selanjutnya adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak dalam kurung NJOP TKP. Sebuah bangunan atau tanah bisa saja tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Untuk besarnya akan berbeda pada setiap daerah, tapi berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, besaran rendah NJOP TKP daerah adalah 10 juta untuk setiap wajib pajak. Serta dalam pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB telah diatur tarif pajak yang dikenakan. Tarifnya adalah sebesar 0,5%. NJOP merupakan nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. KMK nomor 2019 MK 04 2000 menyatakan rincian persentase yang harus dibayarkan adalah sebesar 40% bagi objek pajak perkebunan, objek pajak pertambangan, dan objek pajak perhutanan. Jika NJOP lebih dari 1 miliar rupiah, persentase NJKP-nya adalah 40%. Jika NJOP di bawah 1 miliar rupiah, persentasenya NJKP 20%. Perhitungan PBB. Nilai jual objek pajak atau NJOP, nilai objek pajak tidak kena pajak NJOP TKP, dan nilai jual kena pajak NJKP menjadi elemen penting di sini. Beberapa rumus yang bisa kita gunakan adalah NJOP sama dengan NJOP bumi sama dengan luas tanah dikali nilai tanah ditambah NJOP bangunan sama dengan luas bangunan dikali nilai bangunan. NJKP 40% dari NJOP atau 20% dari NJOP untuk perhitungan PBB. PBB yang terutang 0,5% dikali NJKP dalam kurung jumlah PBB yang tanah harus dibayar setiap tahun. Itulah dia cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Semoga hal ini bisa membantu Anda memanfaatkan platform Ayo Pajak yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP untuk membantu urusan perpajakan Anda menjadi lebih mudah.